Kurang lebih 9 hari lagi perhelatan akbar Piala Dunia akan bergulir, di mana sebanyak 32 negara bakal bertarung untuk menjadi yang terbaik di dunia. Namun sebelum itu bergulir, sayangnya masih ada beberapa kontroversi yang hingga kini masih ramai diperbincangkan. Sehingga kontroversi-kontroversi yang terjadi membuat Piala Dunia Qatar kali ini dianggap menjadi Piala Dunia paling sepi dibandingkan dengan Piala Dunia yang lain. Lantas, kontroversi seperti apa sih yang sudah terjadi sampai saat ini? Berikut ini kami akan sajikan 10 di antaranya. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Mantan Presiden FIFA mengaku salah memilih Qatar. Mantan Presiden FIFA yakni Sepp Blatter secara mengejutkan memberikan pengakuan jika dirinya menyesal memilih Qatar sebagai tuan rumah. Blatter beralasan karena menurutnya negara di Timur Tengah itu terlalu kecil untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Qatar adalah sebuah kesalahan. Pilihan tersebut terburuk. Qatar terlalu kecil sebagai negara penyelenggara Piala Dunia. Sepak bola dan Piala Dunia terlalu besar untuk itu, kata Sepp Blatter dalam wawancaranya dengan Tages and Saker. Banyak pemain cedera. Berbeda dengan Piala Dunia terdahulu, Piala Dunia Qatar kali ini diselenggarakan saat musim kompetisi tengah berjalan, sehingga beresiko membuat beberapa pemain yang bakal tampil mengalami cedera. Benar saja, sampai saat ini sudah ada beberapa pemain bintang yang divonis absen, seperti Timo Werner, Diogo Jota, Marco Reus, Sadio Mane, hingga bintang timnas Prancis Paul Pogba. Lebih dari 6.500 pekerja imigran meninggal di Qatar. Usai ditunjuk sebagai tuan rumah, Qatar tentunya langsung bergerak cepat untuk mempersiapkan segalanya, termasuk infrastruktur seperti stadion hingga beberapa aspek pendukung lainnya. Maka wajar saja jika Qatar langsung memperkerjakan banyak orang untuk mengurusi semua itu. Namun sayang, selama mempersiapkan Piala Dunia, sudah lebih dari 6.500 pekerja dilaporkan meninggal dunia. Sebuah fakta yang semakin mencoreng Qatar dalam posisinya sebagai tuan rumah. Korupsi yang merajalela. Pada tahun 2010 lalu, Qatar resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia, di mana negara Teluk tersebut berhasil mengalahkan Amerika Serikat dan negara asal Afrika, Maroko. Namun terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah ternyata penuh diselimuti dengan kasus korupsi, di mana kasus itu sampai melibatkan Sepp Blatter selaku Presiden FIFA saat itu. Ya, pria asal Swiss tersebut dituduh menerima dana suap dari pihak Qatar agar mau memilihnya sebagai tuan rumah. Terlalu kecil untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Seperti yang dibahas tadi, Qatar adalah negara kecil yang terletak di kawasan Timur Tengah. Itu terbukti dengan jarak stadion yang terlalu dekat dengan stadion yang lain. Bahkan jarak terjauh untuk pergi ke stadion hanya 1 jam. Tentu itu akan berimbas dalam persiapan mereka. Apakah mampu mengurusi semua orang yang datang dari penjuru dunia yang diperkirakan bakal mencapai jutaan? Adanya penonton bayaran di Piala Dunia. Melihat beberapa kontroversi yang sudah ada, Qatar saat ini mulai berancang-ancang untuk mengantisipasi jika Piala Dunia nanti bakalan sepi. Maka mereka kemudian membuat keputusan untuk mengadakan penonton bayaran sebagai bentuk antisipasi. Penonton bayaran itu nantinya selain hadir di stadion, mereka diwajibkan untuk selalu mengunggah momen Piala Dunia dan harus memberikan caption positif dalam setiap unggahannya. Larangan kampanye LGBT.
Sebagai negara di kawasan Teluk, pastinya Qatar menerapkan asas ketimuran yang akan berbenturan dengan asas kebaratan. Sehingga segala peraturan harus patuh dengan peraturan yang ada di timur, termasuk dalam hal ini soal kampanye LGBT. Di mana jika selama Piala Dunia berlangsung, setiap orang bakalan ditindak tegas jika kedapatan melakukan kampanye LGBT. Itu diutarakan sendiri oleh Major Abdullah Al-Ansari selaku Kepala Keamanan Piala Dunia. Larangan minuman keras. Minuman keras pastinya akan cukup berbenturan dengan budaya ketimuran yang dimiliki oleh Qatar, yang penduduknya mayoritas adalah Muslim. Pemerintah Qatar serta panitia Piala Dunia akan tegas melarang untuk meminum minuman keras di dalam stadion. Mengutip dari Reuters, siapapun boleh menenggak minuman keras sebelum ataupun sesudah pertandingan. Namun selama di dalam stadion, tidak boleh ada seorang pun yang melakukan kegiatan tersebut. Aksi boikot dari Timnas Denmark. Pada Piala Dunia nanti, Timnas Denmark berencana untuk memakai jersey polos keluaran aparel dari Hummel. Itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas Denmark atas ribuan nyawa yang meninggal selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah. Namun sayang, menurut kabar yang beredar, aksi itu langsung ditolak oleh FIFA dan menyarankan kepada Denmark untuk memakai jersey normal seperti negara-negara lainnya. Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Dalam mempersiapkan Piala Dunia, Qatar memang jor-joran dibandingkan dengan tuan rumah sebelumnya, di mana menurut laporan dari The Guardian, mereka sampai menggelontorkan dana sebesar $220 miliar untuk membangun stadion dan segala infrastrukturnya. Bahkan dana itu sangat jomplang dengan apa yang dikeluarkan Rusia pada tahun 2018 lalu. Ya, negara dengan wilayah terluas di dunia itu hanya mengeluarkan dana sebesar $11,5 miliar. Sementara Brasil sedikit lebih besar, yakni $15 miliar. Jadi itulah beberapa kontroversi menjelang bergulirnya Piala Dunia Qatar. Semoga beberapa kontroversi itu tak membuat Piala Dunia menjadi sepi, karena itu adalah momen 4 tahun sekali.